Datang seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, izinkan aku mati syahid, karena orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan sakratul maut illa kal qars, seperti cubitan pada tangan. Izinkan aku mati syahid, karena kalau aku mati syahid tidak akan ada azab kubur. Izinkan aku mati syahid, karena kalau aku mati syahid tidak akan ada hisab, langsung masuk surga." Nabi bertanya, "Alaka min ummin, ibumu masih hidup? Ibumu ada di rumah?" "Ya." "Ilzam rijlaiha fathammal jannah." Urus tapak kakinya, akan kau dapati surga di sana. Haji Halim sedang menunjukkan begini cara sayang kepada ibu. Wahai kalian yang tak menghormati ibu, yang menyepelekan ibu, yang merendahkan ibu. Malam ini lihat, beliau tidak ada ceramah, tidak ada tausiah, tapi langsung dibuat begini cara menghormati ibu. Ini sekarang banyak orang tak menghormati ibu. Berapa banyak ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Dulu dia tidak tarawih, kenapa? Karena kita menangis merengek di rumah. Sekarang di hari tuanya dia tidak tarawih juga. Kenapa? Dia menjaga cucunya. Berapa banyak itu terjadi? Jangan sampai. Dia tidak pernah menolak cucunya, dia sayang. Tapi kita yang berpikir, berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kita kencing di kaitnya. Berapa kali dia tidak tarawih karena kita menangis merengek sampai subuh datang. Berapa kali dia tidak iktikaf karena kita. Andai dia masih hidup hari ini, datang, belikan pakaian yang paling dia suka, belikan perhiasan kalau ada. Andai tidak cium tangannya. Tapi yang sudah meninggal dunia, jangan lupa kau doakan, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa pun kau tak mau, apalagi yang akan kau bawa menghadap Allah SWT. Meregang nyawa dia melahirkan engkau, 9 bulan 10 hari kau menumpang di perutnya, 2 tahun kau menyusu, melahirkan, menetes darahnya dalam badanmu. Andai kau gendong dia dari Palembang, jangan sebut Palembang lah Pak, dari Pekanbaru Riau, kau gendong dia sampai ke Makkah, kembali lagi, belum tentu dapat menebus satu teriakannya saat melahirkanmu. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Datang seorang ibu pergi ke tempat servis HP. "Nak, tolong anak lihatkan HP saya rusak kayaknya." Dia periksa, "Ini enggak rusak, Bu." Terus, "Memang anak ibu enggak nelpon." "Kenapa kau tidak telepon?" Datang dia ke rumah anaknya. "Nak, ibu enggak ada uang mau buka puasa, bisa minjam 100.000? Apa kata si anak? "Sebentar ya Ma, aku tanya istriku dulu." "Ini Ustaz dapat dari mana?" "Ada yang kirim WA grup." Jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan diberikan Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis, dapat dari grup WA. Ini ibu minta terus sholat tarawih, tapi sang anak sudah tidak bisa. "Aku mau hentikan saja sholat tarawih ini, karena mau buat tenda ini tidak bisa, tiangnya bambu, sudah bocor. Kita stop saja sholat tarawih bersama ini." Apa kata si ibu? "Buatlah sholat tarawih terus, nanti Allah akan berikan engkau gedung yang besar. Dengan gedung besar itu kau akan tetap sholat tarawih." Mana gedung besar itu? Inilah dia gedung besar. Langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setelah Allah, langsung orang tua. "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allah sudah wajibkan engkau menyembah Allah. Setelah Allah, "Wa bil walidaini ihsana." Kedua orang tua. Jangan kau lawan ibumu. Kayak anak-anakku, jangan kau lawan ibumu. Karena kau lawan ibumu, kau tak pernah mencium kebahagiaan. Walaupun hartamu banyak, kau akan berenang dalam air mata penderitaan sampai kematian datang. Ada pezina hidup di dunia senang, ada pecandu narkoba hidup di dunia senang, tapi orang yang durhaka tetap dapat dosanya dibalas Allah di akhirat. Di dunia coba dapat. Ustaz, kalau di akhirat dapat, di dunia dapat, untuk apa lagi di dunia? Yang di dunia itu DP-nya. Nanti di akhirat akan kau dapatkan cashnya. Oleh sebab itu jangan main-main dengan ibu. Datang seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, izinkan aku mati syahid, karena orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan sakratul maut illa kal qars, seperti cubitan pada tangan. Izinkan aku mati syahid, karena kalau aku mati syahid tidak akan ada azab kubur. Izinkan aku mati syahid, karena kalau aku mati syahid tidak akan ada hisab, langsung masuk surga." Nabi bertanya, "Alaka min ummin, ibumu masih hidup? Ibumu ada di rumah?" "Ya."
ilzam rijlaiha fathammal jannah, urus tapak kakinya, akan kau dapati surga di sana. Tak perlu kau mati syahid, tapak kakinya kau urus, kau dapati surga di sana. Kalau tapak kakinya kau urus dapat surga, apalagi kau urus kepalanya, apalagi kau urus badannya. Pulang dari sini, urus ibumu, mandikan dia, belikan pakaian yang baik, cari makanan kesukaannya. Kalau dia sudah meninggal, maka kau datang ke sana, langsung dapat tisu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustadz suaranya menggelegar nih, marah apa? Enggak, saya tak marah. Terus dikasih Haji Halim buka nasi kuning tadi, makanya suara menggelegar. Dimasukkan Pak Kapolda daging sama ayam 3. Masya Allah, ini kari Palembang nih Pak Ustadz. Mantap, menggelegar suara kita di rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang seorang laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada laki-laki yang datang kemari minta doanya, doanya kabul. Sahabat heran, kami yang hidup sama Nabi, kami yang perang sama Nabi, kami yang jihad sama Nabi, kenapa mesti minta doa dia? Dia tidak pernah ketemu Nabi. Pokoknya nanti kalau dia datang, minta doa sama dia. Setelah Nabi SAW meninggal, barulah dia datang. Orang itu bernama Uwais Al-Qarni. Kenapa doanya makbul? Dia merawat ibunya. Kalau ibumu kau rawat, doamu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat malam ini adalah buah bakti kepada seorang ibu. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Thumma man? Siapa lagi? Abuka. Kami, Ustadz Jenderal Bintang 5, alim ulama, kami hanya dapat 1, sedangkan kalian ibu dapat 3. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu bisa melakukan 3. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau bapak mau dapat 3, coba yang 3 ini. Pulang dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli 1. Jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Kalau mau merasakan melahirkan, pulang dari sini, pergi ke tempat jual mangga. Telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Emang enak jadi perempuan. Mereka luar biasa. Tanya ibumu, berapa kali dia meninggalkan puasa Ramadan? Saat mengandung engkau, 30 hari dia tak puasa. Saat menyusukan tahun pertama, 30 hari dia tak puasa. Saat menyusukan tahun kedua, 30 hari dia tak puasa. Saat dia mau ganti qadha tahun berikutnya, adik mau menyusul. Hari ini dia belum mengqadha puasanya, dia terhutang di hadapan Allah. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Malam ini betul-betul disadarkan. Alhamdulillah, ibu saya masih hidup, umurnya 70 tahun. Saya akan pulang dari kajian malam ini. Nampaknya malam ini saya yang ceramah, saya yang tausiah. Tapi saya mengambil pelajaran. Pulang dari sini, saya akan lebih sayang pada emak saya. Saya lebih cinta kepada ibu saya. Saya malu, saya hanya pandai berceramah, berkata, tapi orang sudah mengamalkannya langsung. Haji Halim membelikan gelang ibunya 2 kali sampai 4 kali setahun. Gelang cincin. Sudah dibelikan 2 bulan, hilang. Kemana? Ada orang susah tadi aku kasih. Ternyata itu yang membuat rezeki melimpah ruah. Maka rezeki buah yang sudah matang harus kita joloknya dengan apa? Dengan berbakti kepada ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini luar biasa. Sampai-sampai ibu, Ustaz jangan nunjuk pakai tangan kiri lah. Oke, pakai kanan. Ibu, andai ngomong ibu salah, tetap dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu memanggil anaknya, "Ya Juraij, wahai Juraij." Anaknya sedang beribadah. Ibadah pada Allah atau nyambut ucapan ibu? Allah lebih mulia, dia diam. Ya Juraij, dia tetap diam. Ya Juraij, dia tetap diam. Dia tidak jawab seruan ibunya. Sampai akhirnya ibunya berkata, apa kata ibunya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita, maaf, tunasusila. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila, WTS-PSK, orang nakal, orang jahat. Tidak mungkin ahli ibadah matanya melihat orang jahat. Tapi takdir berkata lain. Tak lama setelah ucapan sang ibu,
ada seorang WTS PSK hamil, tidak diketahui suaminya, ditangkap, ditanya, siapa yang menghamilimu? Apa kata si perempuan? Yang menghamiliku adalah Juraij. Sampai Juraij ketika difitnah, perempuan wanita susila itu ditanya, siapa yang menghamilimu? Ternyata dia berkata, Juraij. Akhirnya mereka menangkap Juraij. Juraij, ternyata engkau selama ini pura-pura saja menjadi pelaku ibadah. Engkau ternyata sudah menghamili perempuan ini. Mereka menghancurkan tempat ibadah Juraij. Tapi kemudian Juraij sabar. Dia katakan, nanti tunggu anak itu lahir, kalian baru tahu. Setelah tak lama anak itu pun lahir. Dan mereka bertanya kepada anak kecil yang belum bisa bicara, ya gulam, wahai anak kecil, man abuka, who is your father? Siapa bapakmu? Hai anak kecil, siapa bapakmu? Juraij menusuk pusar anak itu dengan telunjuknya. Dia mau tunjukkan kepada orang ramai bahwa dia tidak salah, dia tidak pezina, dia tidak melakukan perbuatan dosa. Ya gulam, hai anak kecil, man abuka, siapa bapakmu? Apa kata anak kecil itu? Cowboy. Ko sapi, boy penjaga sapi, pengembala sapi. Bapakku pengembala sapi. Barulah orang Yahudi tahu ternyata ra'il ghanam yang menghamili PSK perempuan jahat tadi adalah penggembala sapi. Lalu kenapa fitnah itu terjadi? Allah mengabulkan doa si ibu sebelum Juraij mati. Matanya pernah melihat wanita tuna susila. Oleh sebab itu ibu jangan sampai kalau marah sama anak memanggil anak dengan kata-kata yang tak baik. Setan, hantu. Kalaupun marah panggil dia, calon wali kota. Sini sebentar. Kalau marah betul, calon gubernur. Sini sebentar. Doa ibu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya setahun setiap bulan Februari ceramah di Kuala Lumpur seminggu. Kuala Lumpur, Selangor, Sarawak, Kuching, kemudian Malaka, Ipoh, Negeri Sembilan. Ketika saya tausiah datang ibu-ibu makcik Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad. Ya. Saya nak jumpa dengan emak Ustaz. Loh, ngapa jumpa emak saya? Jumpa saya lah. Ustaz pasti dididik oleh seorang ibu. Saya ingin jumpa ibu Ustaz. Saya sangka dia mau jumpa saya. Ternyata ibu di tengah para habaib, diambil diri seorang profesor, dibalik diri seorang gubernur, wali kota, Kapolda. Di dalam diri mereka ini adalah orang-orang luar biasa, tapi dilahirkan oleh perempuan-perempuan yang super luar biasa. Betul? Mereka ini semua dibesarkan perempuan. Makanya ada ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ada yang mengatakan itu dulu Pak Ustaz, sekarang sudah berubah, surga di bawah tapak kaki babysitter. Karena banyak yang menitipkan anaknya kepada penitipan anak. Jangan bu, walaupun kau wanita karir, tidak seberapa itu. Tidak dapat kau tebus kehilangan masa-masa manja mereka dengan pendidikan. Ini banyak ibu-ibu sekarang sudah tidak lagi mengurus anaknya. Padahal 6 tahun pertama, the golden age, usia emas, ibu harus ikat hubungan emosional dengan anak. 2 tahun pertama, susukan. 2 tahun kedua, lompat-lompat, lari-lari, lucu-lucu. 2 tahun ketiga, mulai menghafal surat-surat pendek. Umur 7 tahun, baru dia sholat. Begitu. Sekarang banyak. 2 tahun pertama, dia titipkan ke Al-Baqarah, sapi betina. 2 tahun kedua, dia titipkan ke PAUD dan BUUD. 2 tahun ketiga, dia titipkan ke TK. Akhirnya anak putus kontak. Setelah anak remaja, baru ibunya nanya, Ustadz, kenapa anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada sama saya? Karena anak sudah lost contact, putus hubungan dengan ibu. Itulah yang dulu dikejar dengan wanita karir. Pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Tak dapat kau tebus dengan apapun. Oleh sebab itu, kalau kau sayang kepada mereka, besarkan mereka. Nanti setelah dia SMP, kau tetap bisa berkarir, tetap bisa apapun. Tapi usia emas ini tetap jaga mereka. Di balik anak-anak yang luar biasa, ada ibu yang luar biasa. Di mana letak ibu luar biasa itu? Inilah dia, ibu-ibu semua insya Allah. Amin.